Nah, pertanyaan lagi, mengapa sayuran lebih banyak daripada karbohidrat? Nah, teman-teman masih ingat kan bahwa sayuran itu yang kita cari adalah seratnya. Semua sayuran dan buah pasti berserat. Dan serat ini manfaatnya banyak banget, yaitu untuk transit makanan di usus, di sepanjang usus. Gak usah berlama-lama di usus, kenapa? Semakin lama makanan di usus terlalu lama, semakin mengeksploitasi enzim-enzim kita. Apalagi mereka sedang sakit, ya. Kalau mereka yang sedang sakit, apalagi sakit lambung, lebih baik makanannya transitnya jangan lama-lama di usus, di lambung atau di usus halus. Lebih cepat berlalu, lebih cepat baik. Tapi carilah makanan yang mudah dimetabolisme. Carilah makanan yang mudah dicerna. Nah, makanan yang mudah dicerna teman-teman adalah makanan raw food, makanan mentah. Kenapa? Karena pada makanan mentah banyak mengandung enzim. Enzim pada makanan itu juga yang akan membantu metabolismenya, penyerapannya. Ini pernah terjadi juga pada saya. Saya pernah hepatitis. Itu muntah terus-menerus. Dan saya minta sama dokter, saya hanya minta jus buah segar dan madu. Itu saja yang saya minum. Karena madu adalah raw food, makanan mentah, tidak lewat pengolahan. Jus buah, jus sayuran juga mentah. Karena makanan apapun yang masuk ke perut saya akan muntah lagi dalam bentuk utuh. Daun dalam bentuk utuh dan seterusnya. Dan alhamdulillah saya hanya opname hepatitis itu 5 hari. Dengan waktu itu SGOT, SGPT saya hampir di atas 1000. Tinggi sekali. Tapi akhirnya membaik. Salah satunya itu. Kemudian teman-teman harus ingat bahwa serat juga membentuk massa ampas sehingga kotoran kita terbentuk, menahan air dan membentuk gel. Teman-teman tahu Vegeta ya, Vegeta itu melancarkan BAB kita dengan bentuk gel. Nah, itu membuat kita menjadi lancar BAB. Ketika pembuangan kita lancar, maka masalah kesehatan juga akan jadi lebih baik. Kenapa? Terlalu lama makanan di tubuh, lebih dari 24 jam, itu cenderung menghasilkan gas-gas beracun, menghasilkan metabolit beracun. Oleh karena itu, makanan itu nggak usah berlama-lama, apalagi ampas di dalam perut. Semakin cepat, semakin bagus. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa karbohidrat itu diserap, diolah di dalam lambung itu antara 3 sampai 6 jam. Kalau 3 jam udah selesai, tentu akan lebih baik kan? Oleh karena itu, biar lebih cepat, tambahlah sayuran. Di usus halus, itu pencernaan protein dan lemak. Itu butuh waktu antara 6 sampai 9 jam. Agar lebih cepat lagi, maka tambahlah sayuran. Sayuran itu akan mempercepat penyerapan pengolahannya. Di sayuran juga mengandung air, ingat ya. Harus ada air sehingga mudah dicerna. Semakin cepat transit, semakin cepat berlalu, semakin cepat bagus. Sehingga tidak mengeksploitasi enzim-enzim di tubuh kita, apalagi tubuh kita pas sedang sakit. Mereka yang menderita asam lambung terutama ya, hepatitis, asam lambung. Jangan diperbanyak dengan beban makanan yang terlalu berat dan lama. Nah, setelah itu mereka berlalu, ampas-ampasnya masuk ke dalam usus besar. Ini biasanya terjadi pada jam ke-8. Jam ke-8 baru beralih ke usus besar. Nah, di usus besar juga jangan berlama-lama, karena di sini juga ada pertukaran ion dan pertukaran air, yaitu di usus besar. Jadi, kalau bisa paling lama 24 jam. Itu menjadi cukup bagus agar nutrisi kita selalu tergantikan dengan yang terbaru, gitu ya. Jangan lupa teman-teman bahwa serat ini pada usus besar dia juga berlaku sebagai prebiotik. Prebiotik itu apa? Prebiotik adalah media untuk hidupnya probiotik. Apa itu probiotik? Probiotik adalah bakteri baik. Jadi serat ini dimanfaatkan sebagai prebiotik atau media untuk hidupnya probiotik. Oke. Next.